Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, sehat, sempat, sehingga alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan pada tahun 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2020 Miladiah atau Masehi. Hidup seorang manusia tidak lepas untuk beribadah kepada Allah. Apalagi orang yang beriman. Ibadah akan sangat berpengaruh dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Makanya kualitas dan kuantitas akan sangat berpengaruh sekali terhadap perilaku kehidupan manusia. Dalam kehidupan ini ada dua hal yang ingin dicapai oleh seorang manusia, yaitu kesenangan dan ketenangan hidup. Dua hal ini, antara kesenangan hidup dan ketenangan hidup, ini sangat berbeda jauh sekali. Orang yang ingin mencapai kesenangan hidup, paling tidak ada 4 faktor yang harus dilakukan. Namun 4 faktor ini tidak menjamin ketenangan hidup. Maka 4 faktor yang pertama adalah pengetahuan atau pendidikan. Jika seseorang ingin mendapatkan kesenangan hidup, maka pengetahuan atau pendidikan ini menjadi faktor. Maka siapa yang berpengetahuannya banyak, maka dia akan memperoleh atau peluang untuk mencapai kesenangan hidup itu lebih mudah dibandingkan mereka yang berpengetahuan minim atau tingkat pendidikannya minim. Katakanlah seorang yang berpendidikan sarjana tentunya ketika ingin mencapai kesenangan hidup ini jauh lebih mudah dari mereka yang berpendidikan sekolah dasar. Makanya Islam mengajarkan
kepada umatnya agar menjadi orang yang gemar menuntut ilmu, mencari pengetahuan. Karena balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi diawali dengan beriman dulu kepada Allah. Makanya kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman, baru kemudian yang berilmu. Kemudian yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan juga menjadi penentu ketika seseorang ingin mencapai kesenangan hidupnya. Orang yang bermasalah di kesehatannya pasti kesenangan hidupnya akan terkendala dibandingkan dengan mereka yang mempunyai kesehatan yang baik. Satu misal, orang yang kesehatannya terganggu, mereka terkena penyakit diabetes, terkena penyakit darah tinggi, asam urat, dan masih banyak penyakit-penyakit yang lain. Ini akan menghambat untuk mencapai kesenangan hidup dibandingkan dengan mereka yang sehat. Makanya Islam mengajarkan terkait dengan kehidupan yang bersih. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga adalah harta dan kekayaan. Harta dan kekayaan juga jadi sangat penting ketika orang ingin mencapai kesenangan hidup. Mereka yang mempunyai harta dan kekayaan yang banyak, dia akan lebih mudah mencapai kesenangan hidup. Dia bisa untuk traveling, shopping, bahkan bisa bolak-balik ke tanah suci melaksanakan ibadah umroh. Karena dengan harta dan kekayaan. Ya. Tapi bagi mereka yang dari sisi harta dan kekayaan tidak ada, tentunya akan bermasalah untuk mencapai kesenangan hidup. Ya. Makanya Islam mengajarkan untuk mencari harta yang halal, yang thayyib. Kemudian yang keempat adalah pangkat dan jabatan atau kedudukan. Ini juga menjadi faktor penentu ketika seseorang ingin mendapatkan kesenangan hidupnya dibandingkan mereka yang di masyarakat tidak memiliki pangkat, jabatan, atau kedudukan. Dan Islam pun mengajarkan kepada umatnya untuk berkarya agar ketika jabatan, pangkat, kedudukan yang sudah didapatkan tentunya kemudian dilakukan dengan amanah. Keempat faktor ini, sekali lagi, di awal tadi saya sampaikan, tidak menjamin ketenangan hidup. Ya. Makanya, ketenangan hidup bisa tercapai itu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Makanya di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alladzina amanu tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu hatinya tenang, tentram. Kenapa? Karena bidzikrillah, dia berzikir kepada Allah. Dia memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di suasana yang seperti ini, yang virus COVID-19 sudah semakin merebak di mana-mana. Apalagi wilayah kita di Kabupaten Purbalingga termasuk bagian dari zona merah. Ya. Makanya kedekatan kita kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, itu salah satu cara agar hatinya tenang, tentram, walaupun lagi diliputi mendunianya COVID-19, orang yang beriman karena kedekatan kepada Allah, dia tidak akan khawatir. Tentunya prosedur kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah kita dilakukan dengan benar, dengan baik. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Nah ini. Hanya orang yang berbanyak iman kepada Allah yang hatinya tenang. Maka di kesempatan yang baik ini, kita di bulan suci Ramadan, mari kita bersama-sama kuatkan hati dan pikiran agar kita bisa melakukan ibadah 1 bulan di bulan Ramadan ini dengan sempurna agar kualitas hidup kita juga menjadi benar, menjadi baik. Itu saja, kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.